Bab 1291-1295. Bab 1291, Posisi Kepala Sekte. Raksasa seribu kaki berdiri di langit. Lautan seperti doki yang luas dan perkasa menyebar dari dalam tubuh raksasa itu. Itu muncul seperti awan tebal, petir angin berguling saat menelan dan melepaskannya. Hah! Wajah Yao Hua Liang Jun pucat. Namun, kedua matanya benar-benar gelap dan padat. Tatapannya terkunci pada Xiao Yan di langit saat tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan suara dan tangisan pelan. Pergi dan mati. Segel yang dibentuk oleh tangan Yao Hua Liang Jun berubah. Raksasa yang berdiri di langit tiba-tiba melangkah maju. Mengikuti langkah ini, angin liar segera bertiup di seluruh langit. Awan bergejolak. Bahkan langit itu sendiri telah berfluktuasi. Bang! Raksasa itu melangkah maju. Tangannya yang besar tampak menggenggam energi alami dengan kuat. Segera, cahaya intens terang yang mengejutkan meletus di tinjunya. Tangannya yang besar diayunkan dan ruang itu segera terbelah. Angin yang menakutkan tanpa ampun menghantam dengan keras ke arah Xiao Yan di langit yang jauh. Pukulan dari raksasa ini tampaknya membawa energi alam. Badai ganas terbentuk di tangannya. Bahkan bujur sangkar di tanah telah membentuk beberapa garis retakan tebal lengan karena tekanan ini. Serangan mengejutkan seperti itu memang layak untuk ahli kelas Douzun bintang 6. Di bawah raksasa yang dipenuhi dengan tekanan yang tak ada habisnya, cukup banyak murid sekte bunga yang lebih lemah memiliki wajah pucat. Pertempuran tingkat ini adalah sesuatu yang jarang mereka lihat. Serangan menakutkan yang dapat dengan mudah menghancurkan seluruh pegunungan menyebabkan hati mereka bergetar. Yao Hua Liang Jun ini juga telah menggunakan seluruh kekuatannya. Beberapa sesepuh dari Sekte Bunga diam-diam merasa kagum di hati mereka sambil terus menambahkan doki ke pertahanan saat melihat ini. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar mampu memaksa Yao Hua Liang Jun sedemikian rupa dengan kekuatan Douzun 2 bintangnya. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Yun Yun mengungkapkan kekhawatiran di wajahnya yang cantik saat dia berdiri di alun-alun. Meskipun hatinya percaya pada kekuatan Xiao Yan, tidak ada yang bisa tetap tenang menghadapi serangan kekuatan penuh dari Yao Hua Liang Jun ini. Sosok Xiao Yan tergantung di langit. Sayap tulang di punggungnya mengepak. Tekanan angin kuat yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh itu dengan kuat menekan jubahnya sampai menempel di tubuhnya. Suara angin yang menderu itu bergemuruh seperti guntur di samping telinganya, sepertinya berniat menghancurkan gendang telinganya. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari bintang 6 Douzun Ya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Kilatan melintas di matanya saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia perlahan mengangkat tangannya dan teratai api pemusnahan seukuran telapak tangan perlahan berputar. Bunga teratai kecil yang indah ini mengandung kekuatan penghancur sejati. Pergi. Xiao Yan tersenyum sedikit sambil mengangkat tangannya. Teratai api di dalamnya bergegas keluar dan segera membentuk ekor api yang indah di udara saat menyerbu ke arah raksasa yang tampaknya tak tertandingi. Hancurkan. Yao Hua Liang Jun tidak berani meremehkan teratai api ketika dia melihatnya berkedip. Segel tangannya berubah dan raksasa itu segera meraung ke arah langit. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar dan langsung membentuk badai raksasa. Tangan besar itu terkepal dan itu benar-benar dengan paksa meraih badai. Setelah itu, butuh langkah besar ke depan di depan mata semua orang yang terkejut, mengayunkan badai dan dengan keras menabrak butiran beras yang tampak seperti teratai api. Keduanya bertabrakan dan keheningan sesaat terjadi. Seolah-olah seluruh dunia telah berhenti pada saat ini. Keheningan berlangsung sesaat sebelum ledakan yang menggetarkan akhirnya bergema di langit dengan tiba-tiba. Guntur yang marah seperti ledakan itu mengguncang seluruh pegunungan. Segera setelah ledakan, badai api menyapu langit. Di bawah badai api yang mengamuk, raksasa besar 100 kaki itu juga terkoyak sampai Douki melonjak seperti pilar air. Namun, Douki ini yang baru saja melakukan kontak dengan badai api ketika diuapkan oleh suhu tinggi yang menakutkan menjadi ketiadaan. Bang! Badai api sangat bertabrakan ke tubuh raksasa. Douki yang besar dan perkasa yang ada di tubuhnya juga mulai menghilang dengan cepat. Bang! Xiao Yan menghirup udara panas dalam-dalam. Tubuhnya bergegas mundur dan teriakan tajam keluar dari mulutnya. Setelah teriakan ini, badai api yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur akhirnya benar-benar meledak pada saat ini. Bang! Badai api yang menakutkan menghantam tubuh raksasa itu.
Kekuatan yang tak tertandingi secara langsung menyebabkan raksasa itu terus melangkah mundur. Bahkan tubuhnya samar-samar menjadi ilusi. Bang bang bang. Gelombang api yang mengandung kekuatan destruktif terus menyebar. Suhu tinggi yang mengerikan secara langsung menyebabkan semua uap air di tempat ini menguap. Di bawah serangan terus-menerus oleh gelombang api, tubuh raksasa itu juga menjadi semakin ilusi. Pada akhirnya, itu akhirnya meledak dan berubah menjadi kehampaan di bawah suara teredam ini. Uff, bagaimana ini mungkin? Raksasa itu hancur berantakan dan seteguk darah segar keluar dari mulut Yao Hua Liangjun. Sebuah ketidakpercayaan melonjak di matanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk terkejut pada saat ini. Gelombang api yang mengandung kekuatan penghancur telah datang dengan kecepatan seperti kilat setelah memaksa raksasa itu mundur. Jika dia terkena itu, kemungkinan Yao Hua Liangjun akan langsung dimusnahkan. Yao Hua Liangjun menekan keterkejutan di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan mengedarkan douqinya. Tubuhnya berubah menjadi kilat yang tiba-tiba menarik diri secara eksplosif. Kecepatan Yao Hua Liangjun sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menembus penghalang douqi di sekitar alun-alun. Gelombang api itu juga mengikuti di belakang di depan tatapan terkejut dari banyak tetua sekte bunga. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras ke penghalang. Bang! Penghalang pertahanan yang sangat besar bergetar hebat. Riak menyebar dengan cepat. Untungnya, itu tidak segera runtuh. Sesepuh dari sekte bunga itu baru saja akan menghela nafas lega setelah melihat ini ketika gelombang api destruktif lainnya menyebar. Itu sangat menghantam penghalang douqi seperti palu besar. Retakan. Kali ini, penghalang douqi akhirnya mencapai batasnya. Penghalang itu meledak di tengah suara retakan. Setelah kehilangan penghalang-penghalang douqi, gelombang api menyebar tanpa rasa takut. Melihat pemandangan ini, wajah para murid sekte bunga di sekitar alun-alun segera menjadi pucat. Namun, ketika gelombang api akan menyebar ke alun-alun yang sangat besar, desahan orang tua perlahan terdengar di langit. Segera, sesosok tiba-tiba muncul dalam sekejap. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak tak terlihat menyebar. Akhirnya, riak bertabrakan dengan gelombang api. Kedua energi itu saling mengikis sebelum perlahan dihancurkan. Penatua pertama, melihat sosok ini, yang tiba-tiba turun tangan, wajah beberapa tetua dari sekte bunga mengungkapkan ekspresi gembira. Xiaoyan, apakah kamu berencana untuk menghancurkan sekte bungaku? Wanita tua berambut putih itu, yang tiba-tiba muncul di langit, melihat ke arah Xiaoyan di kejauhan dan berbicara tanpa daya. Wajah pucat Xiaoyan agak malu saat mendengar ini. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari wanita tua berambut putih ini. Segera, dia berani bertindak kurang ajar. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, situasinya membuatku tidak punya pilihan. Saya harap penatua itu tidak akan menyalahkan saya. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke Hua Jin. Pada saat ini, wajah yang terakhir dipenuhi dengan kengerian. Mata, yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan, muncul seolah-olah mereka telah melihat hantu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa melepaskan serangan menakutkan yang bahkan Yao Hua Liangjun tidak bisa terima. Sosok menyedihkan Yao Hua Liangjun sekali lagi bergegas kembali dari kejauhan. Ekspresinya gelap dan suram saat dia berdiri di langit. Masih mungkin untuk melihat jejak darah di sudut mulutnya. Dia mengerti bahwa dia telah meninggalkan area alun-alun dan kehilangan hak untuk bersaing. Dengan kata lain, dia, Yao Hua Liangjun, dikalahkan di tangan Dou Zun Bintang 2 di depan begitu banyak orang hari ini. Sudut mulut Yao Hua Liangjun sedikit berkedut. Wajahnya begitu suram sehingga menakutkan. Tatapan yang ditembakkan dari semua tempat itu seperti jarum yang menusuknya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa mengerikan. Xiaoyan melirik Yao Hua Liangjun di kejauhan dari langit. Dia mengabaikan yang terakhir dan perlahan-lahan mendarat dari langit. Tanpa berkata apa-apa, dia melirik Hua Jin dari jarak yang cukup dekat dan menggosok tangannya di depannya. 4 api surgawi sekali lagi muncul di depannya. Saya mengaku kalah. Melihat 4 jenis api muncul sekali lagi, ekspresi pucat Hua Jin yang semula pucat berubah menjadi putih mengerikan. Bahkan Yao Hua Liangjun, seseorang dengan kekuatan bintang 6 Dou Zun, tidak dapat menerimanya. Jika dia berada di pihak penerima, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu, dia buru-buru berteriak.
Xiao Yan tersenyum tipis setelah mendengar teriakannya. Dia membuka mulutnya dan menelan 4 jenis api surgawi ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk terus-menerus menggunakan Annihilation Fire Lotus 2 kali. Tampaknya wanita ini ketakutan dengan nasib Yao Hua Liangjun. Banyak sesepuh dari Sekte Bunga menggelengkan kepala mereka sedikit ketika mereka melihat Hua Jin mengaku kalah. Pertandingan hari ini benar-benar lelucon. Dou Zun Bintang 4 dan Dou Zun Bintang 6 dikalahkan di tangan Dou Zun Bintang 2. Jika masalah ini menyebar, itu benar-benar akan menjadi sumber lelucon. Saya tidak kecewa. Xiao Yan menoleh. Dia melihat ke arah Yun Yun, yang telah melebarkan bibir merahnya dan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik. Setelah itu, dia batuk pelan dan tertawa. Kamu masih suka bertindak dengan berani. Yun Yun memperhatikan wajah Xiao Yan yang juga pucat. Dia tanpa sadar memelototinya. Nada suaranya memiliki beberapa teguran dan jenis kegembiraan yang berbeda. Penatua pertama dari Sekte Bunga di langit itu juga menghela nafas dengan lembut. Matanya menoleh ke arah Hua Jin dan berbicara dengan lemah, karena kamu telah kalah, serahkan token giok dari kepala suku kepada Yun Yun. Tangan Hua Jin langsung terkepal erat saat mendengar ini. Namun, dia tidak bisa memakan kata-katanya di depan umum. Segera, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengeluarkan token giok dari cincin penyimpanannya sebelum dengan kejam melemparkannya ke arah Yun Yun. Penatua pertama dari Sekte Bunga mengalihkan pandangannya ke arah Yun Yun. Dia tersenyum berkata, saya percaya mata kepala sebelumnya. Yun Yun, di masa depan, Anda akan menjadi kepala berikutnya. Dari Sekte Bunga. Petik 2. Bab 1292, Pemurnian. Yun Yun tidak mengulurkan tangannya untuk menerima token giok kepala saat dia melihatnya digantung di depannya. Dia benar-benar tidak tertarik dengan posisi kepala sekte ini. Selain itu, karena bayang-bayang dari hal-hal itu saat itu, hal yang paling tidak ingin dia lakukan adalah menjadi kepala sekte. Ambillah. Xiao Yan mendesak saat melihat keraguan di wajah Yun Yun. Itu masih baik-baik saja jika dia tidak membuka mulutnya. Namun, saat dia melakukannya, Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata, terima. Dan mengizinkanmu untuk mencoba dan bertindak dengan kuat lagi. Xiao Yan tanpa sadar sedikit malu saat mendengar ini. Dia berkata, sudah bertahun-tahun, namun kamu masih ingat hal-hal ini. Tidak ada yang benar atau salah dalam insiden saat itu. Meskipun saya telah menghancurkan Sekte Mystic Cloud, Sekte Mystic Cloud juga telah menyebabkan klan Xiao saya menderita kerugian besar. Saya sadar bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi saya masih harus memperhitungkan hal-hal tertentu. Petik 2. Saya tidak tahu tentang semua alasan hebat ini. Mata Yun Yun sedikit memerah ketika dia menyebutkan masalah ini. Dia juga sadar bahwa Xiao Yan tidak salah dalam hal itu ketika melihat dari sudut pandangnya. Namun, Sekte Mystic Cloud adalah tempat yang telah merawatnya selama bertahun-tahun. Namun, itu dibubarkan saat itu hanya karena orang ini mengatakannya. Jika Anda ingin menemukan tempat tinggal yang tenang, Anda tidak akan mencapai kedamaian sejati dengan hidup di bawah orang lain seperti di masa lalu. Selain itu, Anda telah menerima warisan Nenek Hua. Jika Anda tidak mengambil posisi ini, itu akan menyebabkan Sekte Bunga pada akhirnya turun ke pertarungan internal. Saya pikir Nenek Hua tidak akan mau melihat hal seperti itu, kan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yun Yun terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wanita tua berambut putih di langit. Dia berbicara dengan hormat, penatua pertama, Yun Yun untuk sementara dapat mengambil posisi kepala sekte. Anda bisa memberitahu saya jika Anda merasa ada orang yang lebih cocok. Petik 2. Haha, kamu dapat yakin bahwa wanita tua ini sangat mempercayai mata kepala sekte sebelumnya. Karena dia telah memberikan semua dokinya kepadamu, kemungkinan besar kamu adalah kandidat yang sempurna di hatinya. Wanita tua berambut putih itu tertawa. Wajah Hua Jin menjadi gelap dan bergejolak ketika dia mendengar kata-kata wanita tua ini. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam, penatua pertama, saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membuat Sekte Langit yang mendalam menunjukkan tanda-tanda bergandengan tangan dengan Sekte Bunga kami. Sekarang kepala sekte berubah dan Xiao Yan bahkan telah melukai Yao Liang, kekasih, saya pikir kerja sama ini tidak hanya akan berakhir tetapi Sekte Langit yang mendalam juga tidak akan membiarkan masalah ini berhenti.
mengingat cara mereka melakukan sesuatu. Petik 2. Ancaman dalam kata-kata Hua Jin juga cukup jelas. Jika kepala diubah menjadi Yun Yun, mereka tidak hanya tidak dapat bekerja sama dengan Sekte Langit yang mendalam tetapi juga akan menyebabkan langit yang mendalam untuk melihat Sekte Bunga dengan permusuhan. Wanita tua berambut putih itu sedikit mengernyitkan alisnya. Meskipun Sekte Bunga dan Sekte Langit yang mendalam sama-sama berperingkat sebagai dua sekte, kekuatan yang pertama tidak sekuat yang terakhir. Selain itu, Sekte Langit yang mendalam benar-benar terlalu kuat. Itu telah berkembang pesat selama tahun-tahun ini. Sekte ini memiliki banyak ahli. Sebuah faksi biasa tidak akan berani menyinggung mereka sedikit pun. Yao Hua Liangjun ini adalah anggota dari Sekte Langit yang mendalam. Awalnya, mereka berencana membuat Yao Hua Liangjun dan Hua Jin menikah untuk meningkatkan hubungan antara kedua sekte dan karenanya membentuk aliansi. Sekte Bunga dan Sekte Langit yang mendalam mungkin disebut dua sekte, tetapi ada banyak faksi di dataran tengah yang dapat menandingi kedua sekte ini. Namun, faksi-faksi ini tidak ingin dipublikasikan seperti mereka. Namun demikian, fondasi sekte ini tidak akan lebih lemah dari dua sekte. Jika seseorang menemani harimau, seseorang pada akhirnya akan menjadi makanannya. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia mengabaikan mata dingin Yao Hua Liangjun saat dia berbicara dengan lemah. Penatua pertama, saya pikir Anda harus lebih jelas daripada saya dalam hal cara Sekte Langit yang mendalam melakukan sesuatu. Jika kedua sekte membentuk aliansi, kemungkinan sangat sulit untuk mencapai keseimbangan sejati. Cepat atau lambat, situasi di mana tamu akan mencoba mengambil alih posisi pemilik akan terjadi. Pada saat itu, Sekte Bunga kemungkinan akan menjadi sekte cabang lain dari Sekte Langit yang mendalam. Xiao Yan, kamu harus berhenti mengatakan omong kosong. Hua Jin berteriak. Ekspresinya berubah setelah mendengar ini. Xiao Yan benar-benar mengabaikan wanita ini. Matanya melihat ke arah wanita tua berambut putih dan berkata, jika penatua pertama tidak keberatan, Paviliun Bintang Jatuh saya mungkin bisa menjadi sekutu yang dapat diandalkan dari Sekte Bunga di masa depan. Saya yakin penatua pertama tidak akan ragu mengingat kepercayaan guru saya, kan? Petik 2. Reputasi Yao Zunze sangat bagus. Siapa di dataran tengah yang tidak tahu tentang kepercayaannya? Secara alami, tidak ada yang bisa meragukannya. Wanita tua berambut putih itu tersenyum. Segera, dia mengangguk. Matanya sedikit tegas saat dia melihat ke arah Hua Jin. Dia berbicara dengan suara yang dalam, mulai sekarang dan seterusnya, Yun Yun adalah kepala Sekte Bunga. Tidak akan ada pertengkaran lagi. Penatua pertama ini telah mengambil keputusan begitu kata-kata Xiao Yan terdengar. Jika itu di masa lalu, Paviliun Bintang Jatuh tidak memiliki bobot yang membuatnya mengabaikan yang lainnya. Namun, keadaan saat ini berbeda. Paviliun Bintang Jatuh telah menghasilkan banseng elit seperti Yao Chen. Kekuatannya pasti akan melonjak. Pada saat itu, bahkan Sekte Langit yang mendalam tidak akan berani melakukan apapun untuk itu. Salah satunya adalah faksi lama, yang memiliki niat buruk dan cepat atau lambat akan menggigit mereka. Yang lain adalah faksi baru dan sedang naik daun yang memiliki potensi dan kepercayaan yang sangat besar. Sebenarnya tidak sulit untuk memilih di antara keduanya. Melihat wanita tua berambut putih mengeraskan hatinya dengan niat membiarkan Yun Yun menjadi kepala sekte, ekspresi Hua Jin juga menjadi jelek. Namun, dia tidak terus mengatakan apa-apa. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Karena penatua pertama telah membuat pilihan seperti itu, diri mulia ini hanya bisa berharap bahwa kamu tidak akan menyesal di masa depan. Ekspresi Yao Hua Liangjun juga sangat jelek. Hari ini, dia tidak hanya kehilangan muka tetapi bahkan telah merusak masalah besar. Pasti tidak mudah baginya untuk melaporkan masalah ini ketika dia kembali kali ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Wanita tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Sudut mulut Yao Hua Liangjun sedikit berkedut. Masalahnya sudah diputuskan dan tidak ada gunanya baginya untuk tetap di sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Segera, dia mengayunkan lengan bajunya, berbalik dan bergegas keluar dari Sekte Bunga. Ketika dia berbalik, matanya dipenuhi dengan ekspresi jahat dan kejam. Saat mereka melihat Xiao Yan, jelas, setelah kehilangan banyak wajah hari ini, dia benar-benar membenci Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum di depan matanya. Dou Zun bintang 6 memang kuat tetapi dia saat ini juga bukan orang biasa.
Bahkan jika orang ini ingin menggunakan beberapa trik, Xiao Yan tidak akan takut padanya. Hua Jin melihat Yao Hua Liangjun pergi dengan marah. Dia ingin mempertahankannya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah mengatupkan giginya, dia tidak mengikutinya. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas menuju gunung, menghilang dalam sekejap mata. Mata wanita tua berambut putih itu perlahan menyapu seluruh tempat ketika dia melihat dua orang ini pergi. Dia dengan lembut berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Yun Yun akan menjadi kepala baru dari Sekte Bunga kita. Semua murid Sekte Bunga harus mematuhi perintahnya. Kalau tidak, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan Sekte. Petik 2. Dipahami. Ketika suara wanita tua itu terdengar, murid-murid Sekte Bunga yang padat di alun-alun itu juga buru-buru berlutut. Suara hormat bergema di tempat itu. Salam untuk kepala Sekte. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat murid-murid yang padat berlutut. Dia memandang Yun Yun, yang merasa panik dan berkata, "Selamat, Kepala Sekte Yun Yun." Yun Yun memutar matanya ke arahnya. Dia segera menghela nafas dengan cara yang jauh. Setiap kali orang ini muncul, itu akan menyebabkan beberapa perubahan dalam hidupnya. Dia benar-benar musuh. Upacara untuk Yun Yun mendapatkan posisi kepala tidak terlalu besar. Namun, dengan penatua pertama dari Sekte Bunga yang memimpinnya, semuanya dilakukan dengan cara standar. Setelah upacara selesai, Yun Yun secara resmi menjadi kepala sekte selanjutnya dari Sekte Bunga. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi setelah upacara selesai. Sebaliknya, dia meminta Yun Yun untuk membantunya menemukan ruangan yang tenang. Perlawanan tersembunyi di dalam Bone Chilling Flame sudah benar-benar menghilang. Itu adalah kesempatan terbaik untuk menelan dan memperbaikinya. Selain itu, Sekte Bunga ini juga memiliki cukup banyak ahli yang hadir. Ini memang bukan tempat yang buruk untuk memperbaiki api dingin tulang. Dengan meningkatnya kekuatan para ahli yang berhubungan dengan Xiao Yan, dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Meskipun dia tidak perlu takut lagi saat menghadapi seorang ahli seperti Yao Hua Liangjun, musuhnya bukanlah Yao Hua Liangjun tetapi Hall of Soul. Xiao Yan telah menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 dari Hall of Soul. Dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa itu mungkin akan menjadi pertempuran besar yang intens jika dia bertemu dengan salah satu dari keduanya. Yang paling penting, bahkan setelah pertarungan yang intens, peluang kemenangannya tidak tinggi. Meskipun Yao Lao telah maju ke Ban Seng yang elit, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk selalu mengikuti di belakang Yao Lao. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatannya sendiri adalah hal yang paling penting. Aroma samar dipancarkan dari kuali di dalam ruangan yang sunyi, menyebabkan asap berlama-lama di dalamnya. Ketika seseorang menghirup napas lembut, semua pikiran yang mengganggunya akan hilang dari pikirannya pada saat ini. Xiao Yan cukup puas dengan ruangan yang tenang ini. Dia mengangguk sedikit sebelum duduk di ranjang batu. Namun, dia tidak segera berusaha menelan dan memperbaiki api dingin tulang. Penggunaan Annihilation Fire Lotus saat melawan Yao Hua Liangjun sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak dokinya. Memperbaiki api dingin tulang bukanlah tugas yang santai. Dia secara alami harus dipersiapkan dengan baik. Pelatihan ini berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum mata Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya perlahan terbuka. Matanya sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Sepintas, mereka tampak seperti jurang yang tanpa fluktuasi sedikitpun. Hah! Seteguk udara keruh perlahan keluar dari tenggorokannya. Cahaya redup juga muncul di wajah Xiao Yan. Kedua matanya berkedip dan jejak api putih pekat menyebar dari dalam matanya. Dalam sekejap mata, kedua matanya sudah tertutup oleh api putih pekat. Penyempurnaan, dimulai. Xiao Yan bergumam pelan di mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Kedua matanya perlahan tertutup. Setelah menutup matanya, suhu ruangan juga naik perlahan. Hati Xiao Yan memiliki antisipasi yang cukup besar terhadap penyempurnaan kali ini. Meskipun peringkat api surgawi dari api dingin tulang tidak lagi dianggap sebagai makanan mewah setelah dia menelan 3.000 api yang membakar, itu juga bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Yang paling penting, mantra api saat ini sudah berada di kelas di level tinggi. Dia bertanya-tanya apakah, setelah menelan api dingin tulang, itu bisa melompat dan menjadi metode Ki kelas Tian. Bab 1293, Fenomena Alam yang Tidak Biasa. Keharuman dari kayu cendana melekat di ruangan yang sunyi, yang memiliki udara kering dan panas yang luar biasa.
Penyebaran suhu tinggi dan bahkan ruang itu sendiri membentuk beberapa distorsi. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan ilusi. Xiao Yan duduk di tempat tidur batu di dalam ruangan yang tenang. Matanya tertutup rapat dan gelombang suhu tinggi yang menakutkan terus menyebar dari tubuhnya. Samar-samar ada beberapa bibit api putih lebat yang melarikan diri dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Api ini berlama-lama di tempat dan melilit tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tenang dan tanpa riak. Dia tidak merasakan perubahan di sekelilingnya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar tenggelam dalam penggabungan api surgawi yang aneh di dalam tubuhnya. Mungkin itu karena Xiao Yan saat ini mengendalikan 3 jenis api surgawi tetapi penyempurnaannya saat ini dari api dingin tulang tidak sesulit yang dia bayangkan. Di bawah pembakaran intens api hati 3000 teratai, api dingin tulang sudah mulai samar-samar menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Meskipun tanda ini sangat lambat, semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada perubahan luar biasa yang sulit dikendalikan untuk muncul. Berdasarkan kecepatan ini, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi di tengah jalan, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa dia bisa berhasil memperbaiki Bone Chilling Flame dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, tubuhnya akan memiliki 4 jenis api surgawi. Jika berita tentang hal misterius ini menyebar, kemungkinan akan menarik kecemburuan cukup banyak ahli. Itu sudah merupakan berkah besar bagi orang biasa untuk mendapatkan bahkan 1 api surgawi. Yang disebut 4 jenis ini, memang sedikit aneh. Lagi pula, bahkan jika seseorang mengesampingkan kesulitan menemukan api surgawi, kemungkinan tidak ada yang berani menyimpan 4 jenis api surgawi yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur di dalam tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Tindakan seperti itu pada dasarnya tidak berbeda dengan menelan beberapa bom ke perut seseorang. Itu adalah tindakan bunuh diri di mata banyak orang. Untungnya, bagi Xiao Yan, yang memiliki mantra api, hal semacam ini, yang tidak mungkin di mata orang lain, telah menjadi fondasi yang memungkinkannya menjadi ahli top. Sementara pelatihan Xiao Yan secara bertahap berkembang di jalur yang benar, suhu ruangan yang tenang juga mulai meningkat. Pada akhirnya, aroma cendana yang perlahan tertinggal itu mengeluarkan kepulan, dan langsung berubah menjadi debu. Di bawah suhu itu, bahkan elit biasa Douzong tidak akan bisa tinggal lama. Jika seseorang menyerap energi liar dan kekerasan yang meresap ke udara, itu sudah cukup untuk menyebabkan Douqi di dalam tubuh seseorang menjadi ganas dan tidak terkendali. Mengikuti aliran waktu, aura yang menyebar dari tubuh Xiao Yan juga perlahan menjadi lebih kuat. Gelombang demi gelombang Douqi yang agung menyebar dari tubuhnya seperti gelombang laut yang besar. Itu bahkan menghasilkan suara tabrakan yang samar-samar dalam prosesnya. Dengan bergabungnya Bone Chilling Flame dan 3000 Lotus Heart Flame, energi besar yang tersembunyi di dalamnya telah berubah menjadi Douqi murni yang mengalir ke pembuluh darah Xiao Yan setelah disempurnakan, menyebabkan auranya perlahan naik. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata di bawah penyempurnaan yang tenang ini. Setelah setengah bulan penyempurnaan, suhu di dalam ruangan yang tenang telah dinaikkan hingga tingkat yang menakutkan. Terlebih lagi, karena tempat ini disegel sepenuhnya, akhirnya menjadi seperti kapal uap. Gelombang ki bergejolak dan suhu panas menyebabkan banyak garis retakan hitam gelap muncul di langit. Beberapa meja dan kursi batu di dalam ruangan yang sunyi itu berangsur-angsur meleleh, berubah menjadi cairan yang perlahan menetes ke bawah dan mengalir di dalam ruangan yang sunyi itu. Kadang-kadang, gelembung udara akan muncul bersama dengan suara yang sedikit teredam. Hampir setengah dari lapisan batu juga meleleh di bawah suhu tinggi ini. Xiao Yan, yang duduk di tengah, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Nafasnya tenang. Udara panas, yang akan menyebabkan orang biasa berubah menjadi abu saat terhirup, menjadi seperti 2 naga udara yang mengikuti lubang hidungnya dan terus memasuki tubuhnya. Genting. Meja batu meleleh dan cairan menetes pelan. Sebuah pesaun kecil muncul di dalam ruangan yang tenang dengan ritme. Sosok manusia ranjang batu itu tampaknya telah menjadi patung. Itu tidak bereaksi sedikit pun. Jika bukan karena seseorang masih bisa merasakan aura luas dan perkasa yang terus naik, kemungkinan siapapun akan memperlakukan gelombang panas itu seperti patung batu. Konsep waktu akan menjadi sangat kabur saat seseorang dilatih. Oleh karena itu, 10 hari telah berlalu sementara Xiao Yan duduk seperti patung. Aroma bunga menutupi halaman yang tenang. Bunga-bunga indah dan berwarna-warni ini menghiasi tempat itu hingga penuh dengan kehidupan. Ada paviliun batu di dalam halaman ini. 3 sosok hadir di dalamnya. Namun, pada saat ini,
mata ketiga orang ini menatap pintu batu yang tertutup rapat di ujung halaman. Sudah hampir sebulan, mengapa Xiao Yan tidak keluar? Nalan Yanran melihat ke pintu batu. Alisnya dirajut saat dia berkomentar dengan lembut. Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu khawatir. Dengan kemampuannya, kemungkinan tidak akan terjadi apa-apa. Tidak jarang seorang elit Douzun melakukan retret beberapa bulan atau setengah tahun. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, masih ada sedikit kekhawatiran di antara alis Yun Yun. Jika itu adalah retret biasa, dia secara alami tidak akan khawatir. Namun, sejak Xiao Yan memasuki ruangan yang sunyi, energi yang menyebar darinya menjadi semakin panas dan ganas. Perasaan itu seolah-olah bagian dalam ruangan yang sunyi itu sedang membuat gunung berapi yang akan meletus. Pendahuluan semacam ini benar-benar menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Perubahan tak terduga semacam ini secara alami juga menarik perhatian beberapa sesepuh dalam sekte bunga. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, Yun Yun sadar bahwa hati mereka juga khawatir. Setelah mengalami teratai api yang menakutkan yang digunakan Xiao Yan saat itu, mereka benar-benar sedikit takut bahwa Xiao Yan akan menyebabkan kehancuran yang menggetarkan lagi dan mengubah sekte bunga ini menjadi reruntuhan. Orang ini benar-benar tidak mengizinkan orang lain untuk bersantai. Yun Yun tanpa sadar menggosok alisnya saat hatinya tertawa pahit. Untuk menenangkan kekhawatiran para sesepuh ini selama periode waktu ini, dia telah banyak berbicara. Namun, ini tidak bisa berlangsung selamanya. Energi yang menyebar dari ruangan yang sunyi menjadi semakin ganas. Pada saat itu, kemungkinan bahkan penatua pertama akan mengadopsi beberapa tindakan. Dibandingkan dengan kekhawatiran dua lainnya, King Lin hanya bersandar malas pada pilar. Pinggangnya yang lembut tanpa tulang dan tubuhnya dicondongkan ke lengkungan memikat yang samar-samar memancarkan semacam pesona malas. Dia lahir dengan mata yang tidak biasa. Secara alami, dia menyadari kondisi Xiao Yan saat ini. Karenanya, dia tidak khawatir tanpa alasan. Sepertinya semuanya akan sama lagi, lupakan saja, ayo pergi. Setelah menunggu dengan tenang selama lebih dari 1 jam, Yun Yun melihat ke langit sebelum tak berdaya bangkit dan berkata, apa itu? Nalan Yanran juga mengangguk. Dia baru saja akan berbalik ketika getaran tiba-tiba terasa di bawah kakinya, menyebabkan dia sedikit tersandung. Dia buru-buru meraih pilar batu di sampingnya. Kejutan memenuhi wajahnya yang cantik. Itu ditransmisikan dari ruang yang tenang. Yun Yun juga menghentikan langkahnya. Dia merasakan sedikit sebelum matanya yang cantik tiba-tiba berbalik ke arah ruangan yang sunyi. Setelah menerima warisan Nenek Hua, kekuatannya melonjak pesat. Saat getaran itu ditransmisikan sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa ruangan yang sunyi, yang telah lama sunyi, tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Apakah dia akan keluar dari retretnya? Yun Yun bergumam pelan di mulutnya. Dia dengan lembut berkata, aktivitasnya tampaknya agak besar, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun menekan kakinya ke tanah. Tubuhnya bergegas ke udara. Setelah itu, King Lin dan Nalan Yanran buru-buru mengikuti. Mereka berdiri di langit. Baru kemudian mereka melihat pilar api yang sangat panas perlahan melengkung dan naik dari atas ruangan yang sunyi. Bang! Ketiga sosok itu baru saja bergegas ke langit ketika atap ruangan yang sunyi di bawah tiba-tiba meledak. Asap panas menyebar, menyebabkan suhu di sekitar tempat itu naik dengan cepat. Ketika ruangan yang sunyi itu diledakkan, aura luas dan kuat yang telah sunyi selama sebulan penuh juga perlahan menyebar. Segera setelah itu, raungan yang jelas dan panjang tiba-tiba bergema dari dalam ruangan yang sunyi dan menyerbu langsung ke awan. Raungan itu berisi doki yang luar biasa luas dan perkasa. Oleh karena itu, raungan itu juga muncul seperti guntur yang terus bergema di langit, menyebar ke setiap sudut sekte bunga. Sosok manusia terus bergegas keluar dari seluruh sekte bunga ketika raungan ini terdengar. Banyak sosok berdiri di langit. Mata mereka terkejut saat mereka melihat ke arah dari mana raungan itu berasal. Kejutan di mata beberapa individu yang jeli berubah menjadi keterkejutan ketika mereka merasakan aura itu. Ini Xiao Yan. Auranya, kenapa tiba-tiba menjadi sangat kuat? Kekuatan aura ini kemungkinan telah mencapai puncak level bintang 4. Orang ini, apakah dia sudah makan pil khusus? Kekuatannya benar-benar melonjak sedemikian rupa dalam waktu 1 bulan. Petik 2. Cukup banyak sesepuh dari sekte bunga tanpa sadar menghirup udara sejuk ketika mereka merasakan kekuatan aura ini.
Tingkat di mana kekuatan ini dinaikkan benar-benar terlalu menakutkan. 2 bintang penuh. Jika seseorang berlatih secara normal, kemungkinan akan membutuhkan upaya 10 tahun untuk mencapainya. Namun, Xiao Yan sebenarnya mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat 1 bulan. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Dia pasti luar biasa. Wanita tua berambut putih itu, yang merupakan penatua pertama dari Sekte Bunga, mengangguk sedikit dan bergumam sambil berdiri di langit. Guntur yang menderu akhirnya mencapai titik di mana ia akan menyebar. Pada saat itu, lapisan awan gelap tebal tiba-tiba muncul di langit biru. Angin liar bertiup melintasi langit dengan cara yang tak henti-hentinya. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan semua orang tercengang. Wajah mereka bingung. Fenomena alam yang tidak biasa. Penatua pertama Sekte Bunga juga sedikit terpana oleh pemandangan ini. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah ruangan yang sunyi. Ketidakpercayaan akhirnya muncul di matanya. Ini adalah kelahiran metode Qi kelas Tian. Bab 1294, Metode Qi kelas Kuaso Tian. Ketika datang ke fenomena alam yang tidak biasa, mereka umumnya dapat diringkas menjadi 3 jenis situasi. Salah satunya adalah ketika pil obat tingkat tinggi lahir. Itu akan menarik pil lightning. Yang kedua adalah ketika seseorang dilatih ke tingkat tertentu. Itu akan menarik situasi seperti itu. Namun, ini biasanya jarang terlihat. Ini karena seseorang yang bisa mencapai tingkat seperti itu dianggap keberadaan yang sangat langka bahkan di seluruh benua Doqi. Kemungkinan ketiga adalah lahirnya metode Qi kelas Tian atau keterampilan Do kelas Tian. Kelahiran ini biasanya tidak berarti kemunculan kembali metode Qi atau keterampilan Do. Sebaliknya, itu adalah kelahiran dari ketiadaan. Contohnya adalah penciptaan. Hanya ketika beberapa metode Qi kelas Tian atau keterampilan Do sedang dibuat, fenomena alam yang tidak biasa seperti itu akan tertarik. Langit saat ini tidak tertutup oleh aroma pil. Jelas, itu bukan kelahiran pil obat tingkat tinggi. Kemungkinan kedua bisa langsung dihilangkan. Meskipun Xiao Yan kuat, itu jauh dari cukup untuk menyebabkan fenomena alam yang tidak biasa. Karena ini masalahnya, hanya kemungkinan terakhir yang cocok dengan situasinya. Namun, harus dikatakan bahwa wanita tua berambut putih ini memang berpengalaman. Hanya beberapa napas waktu telah berlalu tetapi dia sudah berhasil memastikan asal-usul fenomena alam yang tidak biasa melalui berbagai tebakannya. Membuat metode Qi kelas Tian atau keterampilan Do sendiri. Wanita tua berambut putih itu terkejut ketika dia melihat ruangan sunyi yang memancarkan api putih di kejauhan. Bahkan dengan ketenangannya, wajahnya saat ini dipenuhi dengan ekspresi muram dan terkejut. Membuat metode Qi kelas Tian atau keterampilan Do sendiri. Berapa banyak orang di benua saat ini yang memiliki kemampuan untuk mencapai ini? Berdasarkan akal sehat, lupakan Xiao Yan, bahkan Yao Chen, yang telah maju ke kelas Ban Seng kemungkinan tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Namun, terlepas dari seberapa besar ketidakpercayaan hadir di hatinya, situasi yang muncul di depannya menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit ini. Sesaat kemudian, dia menarik emosinya. Senyum pahit muncul di wajahnya. Itu memang kasus generasi muda yang melampaui yang tua. Dibandingkan dengan pria muda yang luar biasa, orang tua seperti mereka hanya bisa merasa malu. Tidak heran dia bisa diterima oleh Yao Chen sebagai murid. Bakat seperti itu memang langka. Wanita tua berambut putih itu menghela nafas pelan. Matanya sedikit berkedip. Setelah masalah ini, hatinya benar-benar mulai memikirkan Xiao Yan. Meskipun dia dianggap cukup sopan kepada Xiao Yan di masa lalu, itu semua karena wajah Yao Lao. Xiao Yan mampu mengalahkan Yao Hua Liangjun dengan kekuatan 2 bintangnya. Do Zun telah menyebabkan dia terkejut tapi hanya itu. Yao Hua Liangjun mungkin tampak kuat di mata orang lain, tetapi dia tidak menimbulkan ancaman sedikit pun. Jika bukan karena Yao Hua Liangjun adalah anggota dari Sekte Langit yang mendalam. Kemungkinan dia tidak akan membiarkan orang ini pergi dengan mulus saat itu. Meskipun dia hanya memikirkan Xiao Yan di masa lalu karena Yao Lao, itu benar-benar berubah saat ini. Membuat metode Qi kelas Tian atau keterampilan Do sendiri. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa membandingkannya. Xiao Yan telah memberinya terlalu banyak kejutan. Hal itu menyebabkan dia, sebagai penatua pertama dari Sekte Bunga, mengancamnya dengan serius. Pencapaian masa depan orang ini pasti akan luar biasa. Hubungan baik Yun Yun dengannya juga bermanfaat bagi Sekte Bunga.
Wanita tua berambut putih itu tersenyum tipis ketika memikirkan hal ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Kakak perempuan, penglihatanmu memang sangat akurat." Melihat lapisan awan gelap tersebar di langit, semua murid dari Sekte Bunga telah tertegun. Perubahan cuaca ini terlalu tak terduga. Tentu saja, ada juga beberapa orang cerdas yang matanya menoleh ke arah di mana Xiao Yan sedang melakukan retret setelah bergumam sejenak. Fenomena yang tidak biasa seperti itu terjadi saat Xiao Yan hendak meninggalkan retretnya. Kemungkinan tidak ada yang akan percaya bahwa keduanya tidak berhubungan. Bang! Ruangan yang sunyi sekali lagi bergetar di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pilar ki panas melesat keluar dari dalam. Sesosok manusia berdiri tegak dengan sikap kerajaan di atas pilar ini. Orang yang muncul secara alami adalah Xiao Yan, yang telah melakukan retret 1 bulan. Pada saat ini, dia juga sedikit terkejut ketika dia melihat fenomena yang tidak biasa di langit. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Setelah melambaikan lengan bajunya, riak spiritual yang tak terlihat segera menyebar dari antara alisnya. Ketika riak ini menyebar, lapisan awan gelap di langit juga berhenti berputar. Setelah itu, mereka perlahan-lahan tersebar di tengah banyak tatapan tertegun. Kegelapan di langit juga berangsur-angsur menghilang setelah awan gelap terakhir menghilang. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar dan menyinari pegunungan yang tertutup oleh lautan bunga ini. Apakah itu berevolusi menjadi metode Ki kelas Tian? Xiao Yan menatap telapak tangannya sendiri setelah awan gelap menyebar. Segera, dia menutup matanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan mantra api sekali lagi beredar. Ketika mantra api beredar, energi alam dalam radius 1000 kaki tiba-tiba melonjak deras seperti air banjir. Segera, gelombang demi gelombang energi mengejutkan terus mengalir ke tubuh Xiao Yan di depan banyak mata yang terpana. Tubuh Xiao Yan tidak menolak energi alami ini yang dipenuhi dengan sejumlah besar kotoran. Setiap kotoran akan segera berubah menjadi apa-apa saat api surgawi naik. Tingkat di mana Douqi beredar di dalam tubuhnya juga lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan gila semacam ini tidak hanya terlihat pada kecepatan sirkulasi. Perubahan drastis juga terjadi dalam hal penyerapan, penyempurnaan, akomodasi dan aspek lainnya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Berdasarkan kondisi Xiao Yan saat ini, kemungkinan dia tidak akan lagi harus segera menelan pil obat untuk mengisi kembali Douqi-nya seperti di masa lalu jika dia menggunakan Annihilation Fire Lotus. Saat ini dia benar-benar bisa digambarkan memiliki modal untuk disia-siakan. Seteguk udara keruh yang mengandung banyak kotoran bergerak di sepanjang tenggorokan Xiao Yan dan dihembuskan. Ketika dia merasakan perasaan dipenuhi yang belum pernah terjadi sebelumnya, senyum gembira yang tidak bisa ditekan tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level tetapi semua ini membutuhkan kelelahan Douqi yang sangat besar. Karenanya, dia harus berhati-hati setiap kali menggunakannya. Dia takut seseorang mungkin mengambil keuntungan dari pembukaan setelah dia menggunakannya dan memasuki kondisi lemah. Untungnya, kekhawatiran semacam ini kemungkinan akan jarang terjadi mulai sekarang dan seterusnya kecuali itu adalah beberapa keadaan khusus. Ini dapat dianggap sebagai metode Ki peringkat rendah kelas Tian. Namun, itu seharusnya baru saja menembus level tinggi kelas D. Ada desas-desus bahwa ketika metode Ki kelas Tian yang sebenarnya digunakan, itu akan segera dapat menyerap semua energi dalam jarak 1000 kaki untuk digunakan sendiri. Apa yang saya aktifkan sebelumnya memang memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan itu. Petik 2. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Tidak terduga bahwa berevolusi ke kelas Tian sebenarnya akan sekeras ini. Bahkan Bone Chilling Flame hanya bisa mendapatkan flame mantra untuk mencapai level metode Ki kelas Kuaso Tian. Untungnya, terlepas dari apakah itu kelas Kuaso Tian atau kelas Tian yang sebenarnya, bagaimanapun juga itu telah mencapai level itu. Transformasi semacam ini juga akan menjadi salah satu yang drastis. Kekuatan saya saat ini juga di tingkat bintang 4 Dousun. Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya. Menelan api dingin tulang kali ini sebenarnya hanya memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Meskipun dia siap secara mental, hasil seperti ini masih menyebabkan Xiao Yan cukup kecewa. Jika elit Dousun lainnya menyadari pemikirannya ini, kemungkinan mereka akan segera memuntahkan seteguk darah segar. 10 tahun atau bahkan puluhan tahun pelatihan diselesaikan olehnya dalam waktu singkat 1 bulan.
Jika dia masih putus asa karenanya, mereka kemungkinan harus langsung menemukan batu dan membenturkan kepala mereka sampai mati. Bintang 4, jadilah. Setelah merasa putus asa untuk sesaat, Xiao Yan dengan cepat menarik pikirannya. Hasil ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Pada saat ini, dia sudah menelan 4 jenis api surgawi. Meskipun kekuatan api surgawi sangat besar, apapun yang dimakan dalam jumlah besar kemungkinan akan mengakibatkannya tidak dapat sepenuhnya melepaskan efeknya seperti sebelumnya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, jika dia menelan api surgawi yang berada di peringkat ke-15 dan lebih tinggi saat ini, efeknya kemungkinan akan sangat lemah. Itu akan mengalami kesulitan meningkatkan kekuatannya bahkan dengan bintang. Sepertinya aku harus secara khusus menemukan api surgawi yang berada di peringkat depan saat menelan api surgawi di masa depan ini. Xiao Yan terdiam ketika dia berpikir sampai saat ini. Api surgawi itu sendiri langka. Mereka yang berperingkat di depan sangat langka. Bahkan jika seseorang menemukannya, mencoba menangkap dan memperbaikinya juga sangat sulit. Berdasarkan tebakannya, tampaknya jalan Xiao Yan untuk menelan api surgawi di masa depan akan menjadi sangat sulit. Xiao Yan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerima takdirnya. Meskipun meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang tidak memenuhi standar matanya yang tajam, seekor nyamuk kecil juga daging. Jika dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu lagi bergantung pada Annihilation Fire Lotus untuk bertarung dengan Yao Hua Liangjun jika dia akhirnya bertemu dengan yang terakhir. Bahkan dalam tabrakan langsung, keuntungan yang bisa diperoleh Yao Hua Liangjun kemungkinan akan sangat kecil. Lupakan Yao Hua Liangjun itu, bahkan jika aku bertemu dengan yang disebut Tianzun ke-9 dari Hall of Soul, aku juga akan bisa bertarung dengannya dan mundur dalam keadaan utuh. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat memikirkan hal ini. Sejak dia menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan yang lainnya saat itu, dia samar-samar merasakan tekanan di dalam hatinya. Orang ini hanyalah Tianzun ke-9. Di atasnya pasti ada Tianzun ke-7, Tianzun ke-6 dan bahkan Tianzun pertama. Untungnya, kekuatannya saat ini telah melonjak sampai batas tertentu. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa tidak takut pada orang-orang ini hanya karena itu, tetapi hatinya setidaknya akan merasa lebih nyaman. Tidak perlu baginya untuk terus-menerus gugup. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka ketika mereka bertarung di masa depan, dia pasti akan membiarkan pihak lain menderita. Berapa lama kamu akan terus bermimpi di sini? Sebuah suara lembut bergema tak berdaya di samping telinga Xiao Yan saat dia sedang berpikir keras. Xiao Yan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah cantik muncul di depannya. Bahkan ada beberapa ekspresi menegur di wajahnya yang cantik. Itu sangat memikat. Xiao Yan tersenyum pada Yun Yun hanya untuk tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yun Yun. Melihat Xiao Yan bertingkah seperti ini di depan umum, wajah cantik Yun Yun menjadi merah padam. Dia merajut alisnya dan berbicara dengan cara yang malu dan marah. Bajingan kecil, bisakah kamu benar-benar kecanduan bertingkah seperti bajingan? Bab 1295, merobek segel. Xiao Yan terkejut saat mendengar suara malu Yun Yun. Dia melihat wajah memerah yang terakhir dan berkata, "Saya membantu Anda melihat segel Douqi di dalam tubuh Anda." Yun Yun terkejut ketika dia mendengar ini. Dia terus menatap Xiao Yan dengan agak ragu. Sesaat kemudian, tangannya yang berjuang akhirnya melemah. Ekspresi tak berdaya juga muncul di wajah Xiao Yan saat melihat ini. Tangannya diletakkan di lengan Yun Yun sebelum dia menutup matanya. Jejak kekuatan spiritual mengalir di sepanjang tangannya dan memasuki tubuh yang terakhir. Yun Yun mendesah lembut saat Xiao Yan memejamkan matanya. Namun, wajahnya masih memiliki warna merah memalukan yang tersisa di atasnya. Terlepas dari apa niat orang ini, tempat ini pada akhirnya adalah tempat umum. Banyak murid dan tetua dari Sekte Bunga berada di bawah. Bagaimana jadinya jika mereka melihat ini? Xiao Yan perlahan membuka matanya sementara Yun Yun mengeluh di dalam hatinya. Pada saat ini, ada kesungguhan tambahan di wajahnya. Segel Douqi di dalam tubuh Yun Yun bahkan membuatnya merasa terkejut. Berdasarkan apa yang dikatakan guru, bahwa Nenek Hua harus menjadi Douzun elit yang kekuatannya telah mencapai bintang 8 atau 9 Douzun. Douqi dari seluruh hidupnya benar-benar bisa menghancurkan Douzun biasa, mata Xiao Yan berkedip saat dia merenung.
Tubuh Yun Yun memang memiliki douqi yang besar dan perkasa yang bahkan membuatnya merasa terkejut. Namun, douqi ini sepenuhnya disegel oleh segel yang sangat kuat. Dengan kekuatan Yun Yun, dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuka segel dan mengendalikan douqi yang besar dan perkasa ini. Nenek Hua itu terlalu berhati-hati. Segel yang dia tempatkan terlalu kuat. Dengan kekuatan Anda saat ini, tingkat di mana Anda dapat memperbaikinya bisa sedikit lebih cepat. Xiao Yan melepaskan tangan Yun Yun, mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu juga sadar bahwa segel itu sangat kuat. Dengan kekuatanku, mustahil bagiku untuk mematahkannya. Yang bisa saya lakukan hanyalah menyerap douqi yang merembes keluar dari segel. Meskipun ini masalahnya, kecepatan latihan saya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan masa lalu." Yun Yun merajut alisnya dan berkata, "Lebih aman untuk memperbaiki semua douqi ini sesegera mungkin. Jika tidak, jika Anda akhirnya bertemu dengan orang yang kuat, kemungkinan orang itu akan melepas segel douqi tanpa perawatan yang tepat untuk hidup Anda." Xiao Yan berbicara dengan serius. Semua douqi yang ditinggalkan oleh bintang 8 atau 9 Douzun adalah harta yang cukup menggoda. Sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli tidak akan memiliki pemikiran menyimpang lainnya. Yun Yun juga sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa Xiao Yan tidak akan berbohong padanya. Namun, bukan karena dia tidak ingin mempercepat tingkat penyempurnaan tetapi dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada segel itu. "Tenang, serahkan masalah segel itu padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini sebelum pergi. Kalau tidak, saya benar-benar tidak akan bisa tenang." Xiao Yan tersenyum tanpa sadar dan berkata ketika dia melihat ekspresinya. Emosi yang tidak diketahui melonjak di hati Yun Yun saat dia mengamati pemuda yang tersenyum di depannya. Perasaan memiliki seseorang untuk diandalkan, sangat bagus. Dia telah membawa Nalan Yanran dan berkeliaran di semua tempat selama tahun-tahun ini. Meskipun kekuatannya dapat dianggap berada di puncak dalam kekaisaran Jianan, tidak ada apa-apa di dataran tengah ini di mana banyak ahli hadir. Dua wanita yang memiliki kecantikan seperti itu secara alami menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, Yun Yun membawa Nalan Yanran untuk bergabung dengan Sekte Bunga. Yang dia cari hanyalah kedamaian. Namun, dia benar-benar tidak pernah memikirkan posisi kepala Sekte Bunga. "Terima kasih." Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menatap wajah cantik itu dan bertanya, "Apakah perlu?" "Hah?" Yun Yun dengan lembut menghirup udara. Dia menekan emosi yang agak lemah di hatinya dan berbisik. Yun Yun mengangkat matanya yang cantik setelah muncul untuk mendengar nada tidak senang yang digunakan Xiao Yan. Dia melihat kerutan yang terakhir sebelum tanpa sadar tersenyum. Kehangatan samar hadir di hatinya. Xiao Yan merasa sedikit menyesal telah menyebabkan keributan besar di dalam Sekte Bunga. Dia secara khusus meminta maaf kepada penatua pertama dari Sekte Bunga. Sekarang penatua pertama memiliki niat untuk berteman dengan Xiao Yan dan Paviliun Bintang Jatuh. Dia secara alami tidak akan peduli tentang ini. Oleh karena itu, masalah kecil ini berlalu begitu saja. Apa yang disebut fenomena tidak wajar juga berangsur-angsur memudar setelah para murid Sekte Bunga membicarakannya selama 2 hingga 3 hari. Ini juga seperti yang diinginkan Xiao Yan. Dia tidak ingin dilihat oleh banyak mata aneh setiap kali dia keluar. Aroma samar berlama-lama di dalam ruangan yang dipenuhi dengan warna merah muda pucat. Sepintas, orang akan mengerti bahwa ini kemungkinan adalah kamar seorang wanita tertentu. Saya akan dengan paksa merobek garis retak nanti untuk membantu penyempurnaan Anda di masa depan. Mungkin akan sedikit sakit. Anda harus menanggungnya. Xiao Yan menatap Yun Yun, yang duduk di ranjang empuk. Pikirannya juga bergeser dari ruangan yang berwarna pink ini sebelum terbatuk-batuk dan berkata. Yun Yun setuju dengan lembut. Pada saat ini, wajahnya masih sedikit merah. Ini karena bahkan sampai sekarang, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi panas dan membawa Xiao Yan ke kamarnya sendiri. Itu baik-baik saja hanya menggunakan ruangan manapun. Namun, dia harus membawanya ke sini. Ini terutama terjadi ketika Xiao Yan menunjukkan ekspresi aneh setelah baru saja memasuki tempat ini. Itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mengubur kepalanya ke tanah. Xiao Yan tertawa kering saat melihat ujung telinga Yun Yun masih merah. Setelah itu, dia menghembuskan napas panjang. Dia membuang pikiran yang mengganggu dan secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah pikirannya menjadi terfokus, Xiao Yan melengkungkan jari-jarinya dan gumpalan api ungu coklat yang berisi jejak putih
Pekat di dalamnya perlahan muncul di jarinya. Nyala api ini secara alami adalah sesuatu yang diciptakan setelah menggabungkan api dingin tulang dengan api lainnya. Saat ini, 4 jenis api surgawi telah sepenuhnya bergabung. Baik warna dan kekuatannya telah menjadi lebih besar. Selain itu, api surgawi semacam ini saat ini memberi seseorang perasaan yang agak tidak biasa. Panas yang luar biasa menyembunyikan semacam kekuatan yang sangat dingin. Kesulitan dalam menghadapinya telah berlipat ganda beberapa kali. Orang bisa membayangkan kerugian yang akan ditimbulkannya kepada pihak lain jika kekuatan yang tidak biasa semacam ini menyerang tubuh pihak lain saat melawan orang lain. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat nyala api muncul. Sesaat kemudian, jari-jarinya menekan lengan Yun Yun seperti kilat. Meskipun Xiao Yan tidak memperkuat suhu api, suhu tinggi yang terkandung dalam tubuh api masih membakar pakaian di punggung Yun Yun menjadi abu, memperlihatkan giok telanjangnya seperti kurva memikat. Kesejukan yang tiba-tiba muncul di punggungnya juga menyebabkan Yun Yun berseru. Wajahnya langsung memerah. Namun, tangisan serius yang ditransmisikan dari samping tahun menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menarik riak di dalam hatinya. Fokus. Lindungi pembuluh darah Anda sendiri. Aku akan memecahkan segelnya. Tangan Xiao Yan, di mana nyala api masih menyala, menunjuk ke punggung Yun Yun. Giok halus seperti punggung itu segera mengungkapkan tembakan ungu merah. Gelombang demi gelombang api panas mengikuti tempat ini dan terus mengalir ke tubuh Yun Yun. Yun Yun mengatupkan gigi peraknya di hadapan tangisan serius oleh Xiao Yan. Dia dengan paksa menekan fluktuasi di dalam hatinya dan dengan cepat memusatkan pikirannya. Api surgawi tiba-tiba menyerbu dalam skala besar. Suhu tinggi juga menyebar, menyebabkan Yun Yun dengan susah payah mengedarkan douki-nya dengan tergesa-gesa. Itu melilit setiap pembuluh darah. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Di bawah kendali Xiao Yan, api surgawi diam-diam melewati banyak pembuluh darah sebelum akhirnya mencapai tempat di tubuh Yun Yun di mana douki-nya disegel. Dia bersiap sedikit sebelum mengeluarkan teriakan dan menyerang dengan kejam ke arah segel yang kuat. Bang! Keduanya bertabrakan. Tubuh indah Yun Yun berhenti seketika. Douki di dalam tubuhnya bergetar hebat saat ini. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang hebat terus menyebar dari dalam tubuhnya. Wajah Xiao Yan muram. Ketangguhan segel telah melebihi harapannya. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk terus menghancurkannya. Terlebih lagi, jika segel itu benar-benar hancur, douki yang besar dan perkasa yang melonjak keluar akan langsung menghancurkan tubuh Yun Yun. Tentu saja, tujuannya bukan ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah memotong dan membentuk garis retakan pada segelnya. Dengan kekuatannya saat ini dan bantuan api surgawi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencapainya. Bang bang bang. Sejumlah api terus-menerus melonjak ke tubuh Yun Yun. Setelah itu, ia bertabrakan dengan segel keras tanpa takut mati. Banyak suara rendah dan dalam berulang kali bergema di dalam tubuh Yun Yun. Rasa sakit yang hebat itu juga menjadi semakin parah. Untungnya, dia sadar bahwa ini adalah masalah yang kritis. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan tidak mengeluarkan suara apapun. Saya tidak percaya bahwa saya bahkan tidak dapat membentuk garis retak pada Anda. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah memukul segel untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia sudah bisa merasakan bahwa tempat di segel tempat dia menyerang mulai berfluktuasi. Segera, dia mengatupkan giginya. Sebuah api yang luar biasa pada tiba-tiba dibebankan ke tubuh Yun. Segera, itu membentuk banyak api berputar saat bertabrakan dengan keras ke segel yang beriak. Bang! Guru! Tabrakan kali ini tidak disajikan. Kekuatan yang kuat menyebar terpisah dari titik tumbukan. Kekuatan menyebar dan wajah Yun Yun memucat hampir seketika. Seteguk darah segar dimuntahkan. Kekuatan itu benar-benar terlalu kuat. Jika bukan karena dia telah menggunakan douki untuk melindungi pembuluh darahnya lebih awal, kemungkinan pembuluh darahnya akan benar-benar rusak selama tabrakan ini. Seteguk darah segar dimuntahkan. Namun, aura Yun Yun tidak melemah sebagai hasilnya. Sebaliknya, gelombang demi gelombang fluktuasi douki yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya. Kekuatan fluktuasi itu sedemikian rupa sehingga bahkan memaksa kembali jari Xiao Yan, yang bersentuhan dengan jari-jari Yun Yun. Apa kuat douki? Sebuah kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika jarinya dipaksa pergi. Mata tertutup Yun Yun tiba-tiba terbuka saat dia duduk di tempat tidur.
Douki yang kuat meledak seolah-olah itu adalah substansi nyata. Meja tidak jauh di depan mengeluarkan suara retakan sebelum hancur menjadi debu. Segelnya telah rusak ya. Kegembiraan muncul di wajah Yun Yun ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah Xiao Yan, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir menatapnya dengan ekspresi aneh. Yun Yun terkejut saat melihat tatapan Xiao Yan ini. Segera, dia menundukkan kepalanya sedikit. Wajahnya menjadi panas membara hampir seketika. Ini karena pakaian di tubuhnya telah benar-benar pecah karena letusan douki-nya sebelumnya. Pada saat itu, tubuh cantik telanjang duduk mempesona di dalam ruangan.